Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia Khairnisa, NPM 212201043. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3, yaitu tentang atresia ductus hepaticus pada anak. Berikut adalah nama anggota kelompok 3. Yang pertama ada Kusnul Fira Triansyah, Adik Triprasetyo, Ajeng Kusuma Wardani, Amanda Akselina, Arina Manasikana, Bintang Pradipta Firmansyah, Repsi Mariska, Dita Dwi Pratiwi, Dinda Yansa Putri, Fauzia Khairnisa, Gina Widita, Irma Listi, Kurnia Ageng Firdaus. Selanjutnya, yaitu ada definisi atresia ductus hepaticus. Atresia ductus hepaticus atau disebut juga dengan atresia biliar adalah suatu penyakit yang menghambat di dalam saluran yang membawa cairan empedu dari hati menuju kantung empedu. Penyakit ini langka pada bayi baru lahir. Atresia biliar atau disebut juga dengan ductus hepaticus termasuk dalam penyakit serius yang mana ini terjadi pada 1 dari 10.000 anak-anak dan lebih sering terjadi pada anak perempuan daripada anak laki-laki dan pada bayi baru lahir. Penyebab penyakit ini tidak diketahui. Perawatan hanya sebagai berhasil. Atresia ductus hepaticus atau disebut juga dengan atresia biliar adalah alasan paling umum untuk pencangkokan hati pada anak-anak. Hal ini terjadi pada anak-anak di Amerika Serikat dan sebagian besar dunia barat. Dan selanjutnya ada etiologi. Etiologi atresia ductus hepaticus atau disebut juga dengan atresia biliar belum diketahui secara pasti. Atresia biliar sebagian disebabkan oleh proses inflamasi yang sedang berlangsung yang menyebabkan kerusakan progresif pada saluran empedu ekstrahepatik dan menghalangi aliran empedu. Beberapa ahli menyatakan bahwa faktor genetik berperan dalam kelainan kromosom trisomi 17, 18, dan 21 dan kelainan organ pada 10-30% kasus atresia ductus hepaticus atau atresia biliar. Kemungkinan pemicu dapat mencakup satu atau kombinasi dari faktor predisposisi berikut. Yang pertama ada infeksi virus atau bakteri setelah lahir. Yang kedua ada masalah sistem kekebalan tubuh. Dan yang ketiga ada komposisi empedu yang tidak normal. Dan yang keempat ada cacat dalam perkembangan hati dan saluran empedu di dalam rahim. Dan yang kelima ada disfungsi sel hati. Dan berikut ada faktor yang dapat meningkatkan resiko anak terkena atresia biliar atau atresia ductus hepaticus. Yang pertama ada infeksi atau bakteri setelah lahir. Apakah Anda memiliki penyakit yang menyerang hati atau penyakit autoimun saluran empedu? Dan yang ketiga ada mengalami mutasi atau perubahan genetik pada tubuh, perkembangan hati, dan saluran empedu yang bermasalah. Dan berikutnya ada tanda dan gejala atresia ductus hepaticus. Penyebab kolestasis paling umum pada bayi dimulai dengan icterus persisten. Kolestasis adalah penyumbatan aliran empedu yang menyebabkan disfungsi berbagai sekresi. Zat dari hati masuk ke duodenum sehingga zat tersebut tetap berada di hati dan menyebabkan kerusakan hepatosit. Temuan khas pada bayi dengan kolestasis adalah icterus persisten, sklera ikterik, feses akolik, urin kuning tua, dan hepatomegali. Dan untuk gejalanya sendiri ada gejala umum pada anak dengan atresia ductus hepaticus. Yang pertama ada penyakit kuning, dan yang kedua ada feses akolik, dan yang terakhir ada urin gelap.
Patofisiologi atresia ductus hepaticus terjadi karena adanya proses peradangan yang berkepanjangan hingga terjadi kerusakan progresif pada ductus biliar ekstrahepatik sehingga membuat hambatan aliran empedu dan tidak adanya atau kecilnya lumen pada sebagian atau seluruh traktus biliar ekstrahepatik juga menyebabkan obstruksi aliran empedu. Obstruksi saluran biliar ekstrahepatik akan mengakibatkan hiperbilirubin terkonjugasi dibarengi bilirubinuria. Obstruksi ini dapat bersifat total maupun parsial. Dikatakan obstruksi total jika disertai tinja yang alkoholik. Dan untuk penyebab utamanya dari obstruksi biliar ekstrahepatik yaitu adanya sumbatan batu empedu di ujung bawah ductus coloductus. Obstruksi pada saluran empedu ekstrahepatik mengakibatkan obstruksi aliran normal empedu dari hati ke kantong empedu dan usus, sehingga membentuk sumbatan dan cairan empedu dapat balik ke hati. Ini akan mengakibatkan inflamasi, edema, degenerasi hati, dan jika asam empedu menumpuk, hal ini dapat membuat hati menjadi rusak bahkan menjadi fibrosis dan sirkosis. Dan untuk lanjutannya, kemudian terjadi pembesaran hati yang menekan vena portal sehingga mengalami hipertensi portal yang mengakibatkan gagal hati. Jika cairan empedu menyebar ke dalam dan kulit, maka menyebabkan rasa gatal. Bilirubin yang terdapat dan juga tertahan dalam hati akan dikeluarkan ke dalam aliran darah yang dapat mewarnai kulit dan bagian putih mata sehingga berubah menjadi warna kuning. Degenerasi secara gradual pada hati menyebabkan jaundice, ikterik, dan hepatomegali karena tidak adanya aliran empedu dari hati ke usus. Lemak dan vitamin larut lemak tidak dapat diabsorpsi. Ketika terjadi kelebihan vitamin, akan disimpan dalam hati dan lemak di dalam tubuh sebagai cadangan yang nantinya digunakan saat dibutuhkan. Tetapi mengkonsumsi vitamin yang berlebihan yang larut dalam lemak dapat membuat keracunan sehingga mengakibatkan efek samping seperti mual, muntah, dan masalah hati serta jantung. Berikut ada pathway atresia ductus hepaticus. Kemudian akan saya lanjutkan yaitu ada penata laksanaan secara medis, ada terapi obat, terapi nutrisi, perawatan bedah operasi kasai, transplantasi hati, dan perawatan. Untuk asuhan keperawatan yaitu A. Identitas meliputi identitas klien, nama, usia, jenis kelamin, pendidikan, alamat pekerjaan, agama, bahasa, status perkawinan, diagnosa medis, tanggal masuk rumah sakit, dan tanggal pengkajian diambil, serta identitas penanggung jawab, nama, umur, pendidikan, agama, suku, hubungan dengan klien, pekerjaan, dan alamat. Kemudian untuk yang B, keluhan utama yaitu jaundice dalam 2 minggu sampai 2 bulan mengeluh sesak. Dan yang C, riwayat penyakit sekarang yaitu anak dengan atresia biliaris mengalami jaundice yang terjadi selama 2 minggu atau 2 bulan lebih apabila anak buang air besar, tinja atau fases berwarna pucat, dan anak juga mengalami distensi abdomen, hepatomegali, lemah, serta mengeluh adanya sensasi gatal atau pruritus. Anak tidak mau minum dan kadang anak mengeluh letargi atau kelemahan, distensi abdomen BB menurun. Kemudian untuk ya C, riwayat penyakit dahulu, yaitu adanya suatu infeksi pada saat infeksi virus atau bakteri, masalah dengan kekebalan tubuh. Selain itu dapat juga terjadi obstruksi empedu ekstrahepatik yang akhirnya menimbulkan masalah dan menjadi faktor penyebab. Kemudian D, riwayat kesehatan keluarga memiliki orang tua khususnya ibu pernah menderita penyakit dengan imunitas HIV, AIDS, kanker, DM, dan infeksi virus rubella. E, fokus pengkajian. A, sistem pencernaan, keluhan mual dan muntah, warna fases pucat seperti tanah liat atau tanah lempung,
perut buncit dengan hepatomegali, splenomegali, varises, esofagus, asites, anoreksia, nafsu makan menurun, masalah makan seperti keterlambatan dalam makan, kadang-kadang tidak tertarik pada makan, status gizi buruk. B. Sistem respirasi. Terlihat penggunaan otot bantu nafas, peningkatan respirasi, diafragma yang tertekan atau tachypnea. C. Sistem saraf, ensefalotapit. D. Sistem perkemihan, letargi otot melemah. E. Sistem integumen, kulit raba panas, ikterik. Dan untuk diagnosa SLKI dan psikinya yaitu diagnosanya ikterik neonatus berdasarkan dengan kesulitan transisi ke kehidupan ekstrauterin dengan label D0023. SLKI yaitu adopsi neonatus dengan label L10098. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka diharapkan adaptasi neonatus meningkat dengan kriteria hasil berat badan meningkat, membran mukosa kuning menurun, kulit kuning menurun, sekrera kuning menurun, keterlambatan pengeluaran fases menurun, respon terhadap stimulasi sensorik membaik. Kemudian untuk psiki, fototerapi neonatus dengan label I03091, observasi, monitor ikterik pada seklera dan kulit bayi, identifikasi kebutuhan cairan sesuai dengan usia, gentansi, dan berat badan, monitor suhu dan tanda vital setiap 4 jam sekali, monitor efek samping fototerapi. Untuk terapeutiknya, siapkan lampu fototerapi dan inkubator atau kotak bayi, lepaskan pakaian bayi kecuali popok, ukur jarak antara lampu dan permukaan kulit bayi 30 cm atau tergantung spesifikasi lampu fototerapi. Kemudian biarkan tubuh bayi terpapar sinar fototerapi secara berkelanjutan. Ganti segera alas dan popok bayi jika BAB atau BAK. Gunakan linen berwarna putih agar memantul cahaya sebanyak mungkin. Untuk edukasi, anjurkan ibu menyusui sekitar 2-30 menit dan anjurkan ibu menyusui sesering mungkin. Kolaborasi pemberian darah vena, bilirubin direktik dan indirekt. Selanjutnya untuk kesimpulannya yaitu atresia ductus hepaticus atau atresia biler adalah kelainan kongenital. Kelainan ini merupakan salah satu penyakit yang jarang terjadi dan khas terjadi pada bayi baru lahir, yang dimana kondisi terdapat gangguan aliran cairan empedu yang mengakibatkan cairan empedu tidak dapat menuju usus dan terakumulasi di dalam hati sehingga menimbulkan kerusakan hati atau sirosis. Beberapa bayi mengalami atresi ductus hepaticus atau atresia biler sejak dalam rahim. Paling sering gejala muncul antara 2-4 minggu setelah bayi lahir. Gejala-gejalanya seperti ikterus, jaundice, urin gelap, tinja berwarna pucat, penurunan berat badan, dan ini berkembang ketika tingkat ikterus meningkat. Kemudian untuk saran, dalam melakukan perawatan pada penderita atresi ductus hepaticus atresia biler dilakukan secara teliti dan steril. Sebagai petugas kesehatan perlu mengetahui bahwa tanda dan gejala atresia ductus hepaticus atau atresia biler sehingga intervensi yang diberikan bermanfaat untuk fungsional pasien dan berkolaborasi dengan tim kesehatan dan keluarga untuk mendukung proses dan memberikan pendidikan kesehatan pada keluarga terkait atresia biler, penyebab, pencegahan, serta penanganannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.